Oke, manga Boruto chapter 67 kemarin itu diakhiri dengan Boruto yang dibangkitkan kembali oleh Otsutsuki yang menanamkan karma di tubuhnya itu, Momoshiki Otsutsuki. Dan juga nih ada percakapan antara Cole dengan Eida yang merencanakan untuk menyusup ke desa Konoha sendiri dan mencari Amado agar mau membuka limiter di tubuh Code itu. Lantas apa nih kira-kira yang akan terjadi di chapter yang akan datang? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang akan terjadi di chapter 68 serta nih kejadian besar yang dikabarkan di chapter 77. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, walaupun nih di pertarungan besar kemarin itu pihak Boruto tidak mengalami kekalahannya mereka, namun mereka juga tidak bisa dibilang memenangkan pertarungan itu. Pasalnya nih mereka belum bisa mengalahkan Code sebagai musuh utama mereka saat ini. Dengan masih adanya Code ini, tentu bayang-bayang balas dendamnya kepada orang-orang di desa Konoha sendiri masih terus membayangi mereka. Dan kemungkinan besar kedepannya Code ini akan semakin gencar-gencarnya dan mempercepat menjalankan semua rencana balas dendamnya itu. Nah, setelah Code sendiri mundur nih dan kembali ke markasnya itu bersamaan dengan Eida dan juga Demon, Boruto dan yang lainnya juga akan segera kembali ke desa sendiri. Dan sudah pasti mereka juga akan serta membawa Kawaki bersama dengan mereka itu. Walaupun dengan apa yang sudah dilakukan Kawaki pada Boruto sendiri sih, namun pihak desa Konoha masih memerlukan Kawaki di sini dan untuk mendapatkan informasi lebih mengenai karmanya itu yang kembali bangkit tersebut. Karena itulah di sini Kawaki pasti juga akan ikut bersama dengan rombongan Naruto untuk kembali ke desa sendiri terlebih dahulu. Nah, sesampainya di desa, Kawaki itu pasti akan langsung diberikan ke Amado untuk dirawat, dan selama proses perawatan itu pastinya Amado dan Kawaki akan banyak membicarakan mengenai karma baru tersebut. Namun nih setelah apa yang terjadi dengan Kawaki sendiri, kemungkinan besar di sini Shikamaru ataupun Naruto sendiri tidak akan membiarkan Amado berada dalam satu ruangan hanya dengan Kawaki saja. Pasti Naruto ataupun Shikamaru akan terus mengawasi Kawaki selama proses perawatan yang akan dilakukan oleh Amado itu. Nah, ini sudah pastinya akan terjadi banyak sekali pertanyaan yang timbul nih dari Shikamaru dan juga Naruto sendiri. Pasalnya sebelumnya Amado sudah pernah mengatakan kepada mereka jika karma yang berada di tubuh Kawaki itu sudah sepenuhnya hilang. Namun, kenapa Kawaki di sini bisa kembali mengaktifkan segel karmanya itu bahkan ke tingkatan lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya? Jika Naruto ataupun Shikamaru memang akan menanyakan hal ini kepada Amado nih, akan ada dua jawaban yang bisa Amado sampaikan kepada mereka itu. Yang pertama, di sini Amado bisa saja mengatakan rencananya dengan masih berbohong mengenai kebenaran yang sebenarnya. Amado akan mengatakan jika sebenarnya karma Kawaki sebenarnya tidak benar-benar hilang dari dalam tubuhnya, namun jiwa Ishiki sudah tidak ada lagi dalam karma tersebut. Dan kata lain di sini karma Kawaki sudah tidak lagi berbahaya, namun justru akan bisa menguntungkan mereka. Amado di sini pasti akan menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada Kawaki, lainnya apa yang sudah terjadi kepada Code sendiri dengan karma putihnya itu. Amado akan menjelaskan kepada Shikamaru dan juga Naruto di sini dengan karmanya ini Kawaki bisa menjadi seorang prajurit tempur yang sangat bisa diandalkan. Karma ini bisa menjadikan Kawaki lainnya Ishiki dahulu, namun di sini Kawaki sepenuhnya sadar dengan tubuhnya sendiri dan tidak seperti karma Boruto tersebut yang jika aktif dia bisa dikendalikan oleh si Momo. Dan untuk jawaban kedua Amado adalah di sini dia akan mengatakan yang sebenarnya telah dia lakukan kepada Kawaki. Amado akan mengatakan kepada Shikamaru dan juga Naruto di sini jika sebenarnya dialah yang telah menanamkan kembali karma di tubuh Kawaki itu. Ini dia lakukan selama proses penyembuhan lengan Kawaki dahulu. Nah, Amado akan mengatakan jika memang dengan sengaja melakukan hal ini karena Amado tahu nih bagaimana perasaan Kawaki kepada Naruto sendiri. Dan Amado pasti juga paham nih jika Naruto untuk kedepannya akan banyak berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena itulah Amado kembali memberikan karma kepada Kawaki agar suatu saat jika Naruto dalam keadaan yang berbahaya, Kawaki dapat menolong Naruto dengan kekuatan karmanya itu. Sebenarnya tidak memberikan sih, tapi memberikan pintu masuk dan keluar dari karma itu sendiri. Nah, jika kalian masih ingat nih, selama proses perbaikan lengan Kawaki dahulu, Amado itu pernah berkata kepada Kawaki seperti ini. Kau ingin kekuatan itu lagi bukan Kawaki? Bukankah kau selalu memikirkan itu sejak kau kehilangan karmamu? Jadi ambil saja sendiri.
khususnya karena Ishiki sudah musnah. Kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebagai sebuah senjata. Kau sudah memiliki semua kriteria dasarnya dan aku bisa mewujudkannya kembali. Ingatlah, semua ini terserah kepadamu Kawaki, pilihan sepenuhnya di tanganmu sekarang. Nah, pada saat itu bukan hanya Kawaki dan Amado saja nih yang berada dalam ruangan pengobatan itu, namun ada juga Sumire yang pasti juga mendengarkan apa yang sudah Amado katakan kepada Kawaki. Jika saja Amado tidak mengatakan yang sebenarnya kepada karma Kawaki ini, kepada Naruto dan juga Shikamaru, tentu Sumire bisa memberitahukan kepada Naruto ataupun Shikamaru ini jika sebenarnya yang dikatakan Amado ini adalah sebuah kebohongan, karena dia melihat sendiri jika Amado pernah menawarkan kekuatan karma ini kepada Kawaki. Kalau menurut Amin pribadi sih, untuk kemungkinan jawaban Amado yang kedua ini yang akan lebih masuk akal, karena selama proses perawatan Kawaki nanti sudah pasti juga akan ada Sumire lagi. Karena itulah kemungkinan untuk Amado berbohong kecil nih. Selain itu pula, Amado tentunya juga sudah tahu nih dengan apa yang harus dilakukan dengan rencana yang selanjutnya. Oke, selain membicarakan mengenai karma baru Kawaki nih, mereka pastinya juga akan membicarakan mengenai Code dan sekutu-sekutunya ini. Disinilah Shikamaru pasti akan menyampaikan mengenai apa yang sudah dilihat selama pertempurannya dengan Code, termasuk dengan adanya sosok anak kecil yang dia akhir duelnya itu dengan Kawaki tiba-tiba muncul di atas kepala Code sendiri. Padahal mungkin Shikamaru tidak mengetahui jika anak itulah yang sebenarnya membuat Kawaki terluka karena memantulkan kembali serangan Kawaki. Di sini kemungkinan Shikamaru hanya akan menyampaikan ciri-ciri fisik dari anak ini saja kepada Amado sendiri. Namun hanya dengan ciri-ciri fisik saja nih, Amado seharusnya sudah bisa menebak siapa yang ikut serta membantu Code kali ini. Amado di sini kemungkinan juga akan terkejut dengan informasi itu. Pasalnya dulu Jigen juga pernah mengatakan akan menghancurkan Cyborg ini, namun bagaimana bisa mereka muncul kembali? Nah, sebelumnya nih Amado sudah menceritakan kepada Naruto sendiri dan juga Shikamaru jika dia masih mempunyai beberapa cyborg yang bahkan kekuatan tempurnya melebihi kekuatan tempur dari Jigen itu sendiri. Namun seharusnya cyborg ini sudah dimusnahkan oleh Jigen dari dahulu, atau memang dipindahkan oleh Buru tetapi masih tetap dirawatnya. Disinilah Amado akan menceritakan mengenai cyborg-cyborgnya ini. Amado akan mengatakan jika anak kecil sudah aktif, dengan kata lain akan ada cyborg-cyborg lain yang juga akan diaktifkan bersamanya. Namun Amado akan menceritakan mengenai Eida beserta dengan kekuatan-kekuatan matanya itu kepada Naruto dan Shikamaru dahulu. Pada saat itulah Jigen memerintahkan Buru untuk memusnahkan kedua cyborg kakak beradik ini. Namun sepertinya Buru justru malah terpengaruh kemampuan daya pikat yang dimiliki Eida. Karena itulah Buru tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan masih belum memusnahkan kedua cyborg itu. Tentu Amado kali ini tidak hanya memberikan informasi mengenai kekuatan yang dimiliki oleh kesemua cyborg-cyborg ini saja. Amado pastinya juga memberikan informasi mengenai kelemahan serta apa yang harus mereka lakukan untuk dapat menghentikan pergerakan mereka. Amado sadar jika dirinya saat ini dalam keadaan yang cukup berbahaya, karena dengan adanya bantuan yang dimiliki oleh Code sendiri, kemungkinan Amado akan tertangkap oleh Code menjadi semakin besar. Karena itulah Amado memang harus memberitahukan kepada Naruto dan juga yang lainnya bagaimana cara untuk dapat mengalahkan para cyborg tersebut. Sedikit tambahan di sini nih, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, Code kemungkinan akan mempercepat dalam menjalankan semua rencananya itu, dan karena itulah admin yakin dalam waktu yang dekat ini ia akan kembali terjadi sebuah pertarungan yang mungkin akan lebih besar lagi dari pertempuran yang terjadi kemarin itu, dan itu semua ulah dari Code. Nah, jika kita perhatikan nih bagaimana pola pada manga Boruto ini, dimana di chapter dengan angka yang sama seperti chapter 55 dan juga 66 pasti akan selalu terjadi sebuah kejadian yang besar. Dan karena itulah sudah banyak sekali yang memprediksi jika di chapter 77 nanti juga akan terjadi sebuah kejadian besar, entah itu kematian karakter seperti sebelum-sebelumnya atau pertempuran besar-besaran di akhir cerita Boruto sendiri. Atau justru nih akan menjadi awal cerita Boruto sebelum cerita berganti ke time skip. Ini sebenarnya akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat panjang sih. Pastinya akan ada banyak sekali teori yang menarik mengenai chapter-chapter dengan angka yang sama ini. Oke, mungkin akan lebih bagus jika admin buatkan pembahasan yang terpisah mengenai kejadian besar di chapter 77. Namun yang pasti nih masih akan ada sangkut pautnya dengan rencana yang sedang dijalankan oleh Code dan para rekan-rekannya itu. Jika kalian punya pendapat atau prediksi kalian sendiri mengenai kejadian besar di chapter 77, bisa kalian langsung tuliskan saja di kolom komentar, oke? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai apa yang akan terjadi di chapter 68 serta kejadian besar yang akan seru dan menarik lagi di chapter 77. Jangan lupa kesedaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita yang memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.